Good morning everyone. Kembali lagi bersama aku Muhammad Arifin Wahid. Ya, di sini aku akan jelasin tentang language teaching method. So, aku tuh di sini dapat metode kritik video. So, ada yang tahu nggak sih eh, video critic method itu apa? Nah, kalau belum tahu, sini aku jelasin ya. Oke, by definition, the video critic method is a way of learning where the student do not just watch a video. Instead, they act like a critic or a judge. They look at the video closely, find the main points, and share their opinion on what is good or bad about it. Ya, di sini tuh baik secara dengan definisi sudah kelihatan ya, kita tuh disuruh sebagai kritikus, di mana kita menyuruh siswa berperan sebagai kritikus, ya, sebagai kritikus agar pembelajaran itu lebih aktif, di mana biasanya siswa itu jika diberikan video itu kebanyakan pasif. Nah, di sini tuh kita menyuruh siswa-siswa itu untuk sebagai kritikus agar pembelajarannya lebih aktif. Nah, siswa tuh diminta seperti apa sih? Ya, layaknya dengan kritikus, mereka menganalisis, lalu mengevaluasi dan memberikan argumen terhadap konten atau video yang kita tampilkan. Nah, isinya apa aja yang perlu disampaikan? Yaitu yang pertama itu teknik penyampaiannya. Terus apakah eh, validasi dari informasi yang ada di dalam video itu bagus atau jelek? Ya, itu semua ada dalam video kritik. Contoh di kelasnya, jika kalian jadi guru, terus nunjukin movie trailer nih, terus student disuruh jadi kritik atau sebagai orang yang mengkritik eh, video tersebut. Nah, siswa tuh tidak hanya merangkum isinya, tapi mengkritik apakah pemilihan kata-katanya persuasif, apakah visualnya mendukung pesan, atau apakah ada bias tertentu dalam iklan tersebut. Nah, selanjutnya, next is the purpose. So, what is the purpose of video critic? The first is to think critically. The second is the build confidence. The third is improving listening, and the last is the check fact. Oke, di sini tuh bisa dijelasin ya bahwa to think critically itu bisa ngebantu mahasiswa agar tidak menelan mentah-mentah informasi dari internet. Habis itu to build confidence, mengembangkan kemampuan menganalisis argumen dan buktinya. Jadi itu kayak disuruh untuk lebih critical thinking. Nah, habis itu yang ketiga adalah to improve listening skill. Ya, udah kelihatan bahwa dengan memberikan video, siswa tuh harus lebih attentionnya lebih banyak dan harus mendengarkan apa yang di dalam video tersebut. Yang terakhir, to check the fact, to teach a student how to spot information that might be wrong. Ya, itu udah kelihatan ya teman-teman bahwa gimana sih informasi di dalam itu benar apa enggak, gitu disuruh untuk ngecek. Next is the step by step guide. Yeah, the first is to pick a video, and second is give a question, third is watch, the fourth is think, the five talk, six share, and seven is wrap up. Ya, bikin video udah kita sebut, dimana pasti kita sebagai guru ngasih video, short video, mau 1 menit atau sampai 5 menit untuk pembelajaran. Habis itu kita tuh ngasih question uh, untuk siswa, kayak buat berpikir apa sih yang ada di video tersebut ya. Contohnya itu apa apa what is the main message. Oke. Okay? Nah, lalu yang ketiga kita putar videonya
terus suruh siswa itu take notes. Ya, habis take notes selesai, kita suruh mereka siswa itu untuk berpikir. Ya, berpikir untuk beberapa menit, habis itu menulis bersama-sama. Nah, setelah selesai dari itu talk, yaitu let student talk in the small group. Oh, in the thing, ya di thing tadi itu kita buat a group, maybe a group of 3 or group of two, ya, and then he discuss. Habis itu setelah discuss, he talk. Let the student talk in the small group to compare their ideas. Nah, habis itu di-share setelah ideasnya itu bersama-sama, ya. Tadi tuh ide dari satu kelompok itu di-share di setiapnya, terus di-review nih apa aja sih yang ada di dalam video tersebut. Nah, yang terakhir tuh kita sebagai guru menjelaskan poin pentingnya yang ada di video tersebut. Oke, nextnya adalah advantage and disadvantage. Ya, keuntungan advantage-nya itu fun and active. So the student enjoy watching video more than reading long text. And the second is easy to remember. So this is most people remember things better when they see and heard them. So and the third is the real life skill. If the teaches student how to watch YouTube or a TikTok safely. But in the disadvantage-nya itu takes time. Watching and discussing takes more time than a normal lecture. And the second is technical issue. Sometimes the Wi-Fi or the speaker might not work. And the third is distraction. Student might focus on the fun part and forget the lesson. Ya, itu disadvantage sama advantage-nya ya, teman-teman. Terus konklusinya apa sih? Nah, konklusinya tuh udah kelihatan bahwa metode video kritik ini tuh mengubah posisi siswa dari sekedar penonton, hanya jadi penonton nih, terus jadi penganalisis. Dengan menerapkan metode ini di kelas, tidak lagi hanya menjadi tempat transfer informasi yang membosankan, melainkan laboratorium berpikir. Nah, kunci keberhasilan metode ini tuh tetap pada pemilihan video yang tepat dan pernyataan pemandu yang tajam dari guru. Nah, ini tuh contoh simple situationnya. Nah, yang pertama tuh teacher gives the instruction student. Nah, aku ada ini konteksnya dari mana? Konteksnya dari Afterwards, a short video by healthy cereal commercial. So, yang pertama apa sih yang guru harus sampaikan? Nah, contohnya tuh kayak gini. Anak-anak, hari ini kita menjadi kritikus iklan ya. Bapak akan putar iklan cereal ini sambil menonton, perhatikan baik-baik. Apakah klaim sehat mereka masuk akal atau hanya hiasan? Jadi siapkan jawaban kalian ya. Dan in the process, di proses ini itu ada dua nih yang berbeda. It is same but ya itu jawaban dari siswa A dan siswa B. Dimana I don't think it's 100% healthy. The video say natural oat, but they never show how much sugar is inside. As a critic, I need to see the fact. Nah, student keduanya bilang, I agree. But their technique is very smart. They use the color green everywhere and show picture of farm. It makes us feel like the product is fresh and organic. Nah, di prosesnya ini ya, analisis dari siswa itu bilang, kalian hebat. Di analisis siswa ini kita sebagai guru memberikan feedback kan. Setelah example dari student argument tadi, guru itu ngasih feedback di mana
dia tuh bilang bahwa kalian tuh ke student A-nya bilang kalian tuh bagus, kalian hebat karena memperhatikan detail kecil seperti tulisan di bawah video dan data yang disembunyikan. Itu namanya critical reading. But in the student B itu juga sama, bahwa kalian tuh pintar melihat sisi psikologis media, yaitu menggunakan warna dan musik untuk mempengaruhi perasaan kita. Ya, mungkin dari situ udah kelihatan kan bahwa di simulasi itu semua ada bagian-bagiannya. Dari yang pertama, the teacher gives the instruction, and then the student give the argument, and the last the teacher gives the feedback for correction and memberikan jabarannya lah, gimana sih bahwa simple simulation itu seperti apa, nah, apa video kritik itu seperti apa, mengkritik itu seperti apa, nah gitu. Nah ya mungkin dari saya sih udah segitu aja ya teman-teman. Terima kasih, thank you for watching my video. See you in the next video. Bye bye.